teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alfiat Akila dan di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah politik etis Van Deventer tahun 1857 sampai 1915. Gimana ya kira-kira isinya? Cek keseruannya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kira-kira apa aja sih isinya akan kita bahas? Pastinya ada pengertian, latar belakang, tokoh-tokoh, faktor-faktor hingga sebab-sebabnya. Dan yuk, langsung kita aja cek keseruannya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari politik etis Van Deventer. Pengertian politik etis atau etis politik atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Lalu, bagaimana dengan latar belakangnya? Politik etis adalah kebijakan Belanda yang lahir dari kepedulian sosial untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Hindia Belanda setelah sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1863. Kebijakan ini merupakan tanggapan terhadap eksploitasi ekonomi dan kesenjangan sosial yang semakin mendalam akibat sistem kapitalisme yang diterapkan. Fokus utamanya adalah memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, pribumi yang memburuk. Meski pada praktiknya, kebijakan ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah kesejahteraan rakyat karena dampak eksploitasi dan tekanan ekonomi yang terus berlanjut. Setelah yang kita bahas barusan, aku mau bahas beberapa tokoh-tokoh yang bersangkutan pada politik etis Van Deventer ini. Oke, tokoh yang pertama yaitu ada Pieter Brusshoff. Pieter Brusshoff ini lahir pada tahun 18 Oktober 1845 dan wafat pada tanggal 15 Agustus 1921. Ia merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda. Beliau mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasikan berbagai kesengsaraan rakyat Hindia Belanda karena adanya sistem tanam paksa. Lalu tokoh yang kedua yaitu Konrad Theodor Van Deventer. Ia lahir pada tanggal 29 September 1857 dan wafat tanggal 27 September 1915. Ia merupakan seorang ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan. Dalam bukunya yang berjudul Een Eerlijkheid 1899, ia menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan pada masyarakat pribumi Hindia Belanda atas kekayaan yang diterima dari penderitaan. Lalu ada nih, tokoh yang ketiga yaitu Edward Does Dekker. Ia lahir tanggal 18 Maret 1820 dan wafat 19 Februari 1887. Ia merupakan penulis buku dari Max Havelaar. Buku tersebut merupakan sebuah novel satir yang berisikan kritik atas perlakuan buruk penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Buku ini diterbitkan pada tahun 1860. Bagaimana dengan tokoh yang terakhir? Tokoh yang terakhir bernama Mr. Willeke Baron van Dedem. Ia lahir pada tanggal 29 September 1857 dan ia wafat pada tanggal 27 September 1915. Ia adalah pengacara Belanda dan politikus liberal. Baron van Dedem turut berperan dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang menyengsara pribumi di Indonesia. Ia meminta agar finansial kolonial Hindia Belanda dipisah dari keuangan negara Belanda. Lalu penjelasan yang keempat yaitu sebab-sebab. Yang pertama itu ada tekanan internasional. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terhadap tekanan internasional terhadap praktik kolonial yang dianggap tidak adil. Lalu sebab yang kedua, ada krisis moral dan etika. Belanda menghadapi kritik dari berbagai kalangan terkait dengan perlakuan terhadap penduduk pribumi.
Lalu yang ketiga ada kebutuhan legitimasi. Dengan adanya gerakan nasionalisme di negara jajahan, Belanda merasa perlu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya penguasa kolonial, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap rakyat Indonesia. Guys, kita sudah mencapai penjelasan terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor dari politik etis Van Deventer. Oke, yang pertama itu ada tekanan dari humanis dan intelektual. Tokoh seperti Pieter Brussel mengkritik kebijakan kolonial yang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di Hindia Belanda. Faktor yang kedua, kondisi ekonomi dan sosial. Tanam paksa dan eksploitasi yang berlebihan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan meluas di kalangan masyarakat pribumi. Lalu yang ketiga, perubahan iklim politik di Belanda. Pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, ada perubahan dalam iklim politik di Belanda yang lebih berpihak kepada kaum liberal dan humanis. Teman-teman, untuk sedikit tambahan tentang politik etis Van Deventer, yaitu trilogi Van Deventer. Politik etis mewujudkan melalui 3 program utama yang dikenal sebagai trilogi Van Deventer. Apa aja sih? Yang pertama itu ada edukasi, yaitu pendidikan. Lalu yang kedua ada irigasi, yaitu pembangunan. Dan yang ketiga ada emigrasi, yaitu perpindahan. Baik teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku, Alfiat Akila, tentang sejarah politik etis Van Deventer. Semoga yang aku sampaikan tadi bisa menjadikan ilmu dan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih dan salam pamit dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.